Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kita ini kan pada dasarnya pengembara ya, dari dulu. Nenek moyang kita lihat langit malam, kenal ada 7 pengelana, matahari, bulan, terus 5 titik cahaya yang geraknya aneh itu. Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus. Iya, Betul, dikasih nama dewa-dewa utama. Ribuan tahunnya, begitu aja tata surya yang kita kenal. Angka 7 itu bahkan dianggap sakral loh. iya betul sekali. Pandangan itu kuat banget. Sampai-sampai nih waktu Kopernikus bilang bumi bukan pusatnya, kan jumlah planet resmi jadi 6. Malah muncul argumen baru lagi. Angka 6 ini cocok katanya. 6 hari penciptaan lah, atau 6 itu angka sempurna pertama. Gitu. Oh, jadi dicocok-cocokin gitu ya? Semacam itulah. Terus fokusnya geser ke bulan. Bumi punya 1, Galileo nemuin 4 di Jupiter, total 5. 5. Masih kurang 1 kan buat jadi 6. Nah, pas Huygens nemu Titan di Saturnus tahun 1655, wah, banyak yang lega. Ini dia bulan ke-6, bulan terakhir, alam semesta udah lengkap. Gitu pikir mereka, udah dipahami semua. Tapi, ya namanya alam semesta, selalu ada kejutan kan? Selalu. Hari ini nih, kita bakal kupas tuntas bab 8 dari materi Anda. Judulnya pas banget, Planet Baru Pertama. Kita telusuri bareng-bareng gimana pandangan kita soal tata surya yang udah final, tiba-tiba kebongkar. Gara-gara penemuan planet yang sama sekali nggak dikenal orang zaman dulu. Dan nanti kita lihat juga gimana misi keren Voyager 2 mengungkap rahasia dunia jauh itu. Terutama salah satu bulannya yang aneh banget. Mari kita mulai aja penjelajahan ini. Coba deh, Anda bayangin, gimana kagetnya para astronom tahun 1781. Udah ribuan tahun cuma kenal 6 planet, ya kan? Itu pun setelah Kopernikus. Tiba-tiba William Herschel. Pakai teleskop buatan yang sendiri ya waktu itu. Iya, nemuin objek baru yang gerak di langit. Awalnya dikira komet sih, Iya, awalnya gitu. tapi pas dihitung orbitnya, wah, jelas ini planet baru. Bukan cuma bulan baru nemenin planet lain, tapi dunia utuh yang selama ini sembunyi. Namanya kemudian jadi Uranus. Penemuan ini dampaknya gede banget loh. Lebih dari sekedar nambah nama di daftar planet. Oh ya, Iya, ini bukti pertama kalau tata surya kita tuh lebih luas dari bayangan nenek moyang kita. Logikanya kan simple, kalau ada satu aja yang kelewat selama ribuan tahun, mungkin ada lagi dong. nah itu dia. Mungkin ada lebih banyak lagi di luar sana. Ini langsung membuka pintu imajinasi kan, buat nyari di sudut-sudut tata surya kita, atau bahkan mikirin planet di bintang lain. Uranus jadi planet ke-7 dari matahari. Dan ya seperti judul bab tadi, ini planet baru pertama buat manusia yang nggak dikenal bangsa kuno. Wah, ini mengubah cara pandang banget. Oke, nah sebelum kita kirim wahana kayak Voyager ke sana, apa sih yang kita tahu soal Uranus ini dari bumi? Sumber Anda bilang ini dunia yang jauh, redup banget, dan pasti dingin beku ya? Ya, jauh sekali. Kita cuma bisa lihat lapisan atas atmosfernya aja, awannya gitu. Nggak bisa lihat permukaan padatnya. Atmosfernya isinya hidrogen, helium, gas paling banyak di alam semesta. Tapi ada metana juga. Metana, itu yang bikin warnanya jadi khas ya? Betul, metana ini nyerap cahaya merah, terus mantulin yang biru kehijauan. Makanya Uranus warnanya gitu, cantik tapi dingin. Terus ada lagi yang unik dari Uranus ini. Ada, dan ini bisa kelihatan bahkan dari jauh. Sumbu rotasinya itu loh, miring banget. Miring, maksudnya gimana? Planet lain kan muternya biasanya tegak loh, sumbunya. Relatif terhadap orbitnya, kayak gasing gitu. Oke, Nah, Uranus ini beda. Sumbu rotasinya miring sekitar 98 derajat. Jadi kayak terguling gitu sambil keliling matahari. hah? Serius? 98 derajat jadi kayak tiduran gitu ya? Iya, persis. Bayangin aja kutubnya kadang bisa ngadep langsung ke matahari puluhan tahun. Sisi lainnya gelap gulita. Astaga, kok bisa gitu? Dugaan paling kuat sih ini gara-gara tabrakan super dahsyat. Dulu banget. Waktu tata surya baru terbentuk, kan masih kacau tuh. Mungkin ada objek segede planet nabrak Uranus. Wah, gila juga ya. Selain itu, apa lagi yang ketahuan dari bumi? Cincinnya. Kita tahu Uranus punya cincin, tapi beda banget sama Saturnus. Oh iya, Saturnus kan cincinnya terang banget. Nah, kalau Uranus gelap, tipis, susah banget dilihatnya. Terus, tentu aja bulan-bulannya. Ah iya, bulan-bulannya. Sebelum Voyager datang, kita udah tahu 5 ya, Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, Oberon. Nama-namanya bagus ya. Iya, sengaja diambil dari karya Shakespeare sama Pope.
Uniknya nih, Miranda yang paling dekat sama Uranus dari 5 ini baru ditemuin lumayan belakangan loh. Oh iya, kapan tuh? Tahun 1948, sama Gerard Kuiper, nama yang nanti dipakai buat sabuk Kuiper itu. Ah, Kuiper Belt. Oke. Dari teleskop waktu itu ya cuma kelihatan titik-titik redup aja sih 5 bulan ini. Dikira ya cuma bola es air biasa aja, dunia beku yang tenang gitu. Kayaknya nggak banyak aktivitas ya di sana. Nah itu dia, ternyata anggapan itu keliru besar, terutama buat Miranda. Oke, ini bikin penasaran. Nah, terus datarlah momen penting itu ya, 24 Januari 1986. Detail, momen bersejarah. Setelah perjalanan jauh banget, 8,5 tahun, Voyager 2 akhirnya sampai di sistem Uranus. Miliaran kilometer itu. Dan puncaknya pas terbang dekat banget sama Miranda. Itu manuvernya pasti susah banget ya? Kayak masukin benang ke jarum dari jauh gitu. Tepat sekali, itu pencapaian navigasi yang luar biasa. Apalagi dengan teknologi komputer zaman segitu. Selama terbang lintas singkat itu, Voyager 2 kerja keras. Ngirim balik sekitar 4.300 gambar jarak dekat. Datanya banyak banget. Wow, apa aja penemuan utamanya? Salah satunya, nemuin sabuk radiasi yang kuat banget di sekitar Uranus. Isinya partikel energi tinggi yang kejebak medan magnet planet. Dan medan magnet Uranus ini juga aneh ternyata. Aneh gimana lagi? Sumbu magnetnya itu nggak sejajar sama sumbu rotasinya. Miringnya 60 derajat. Beda banget sama planet lain yang medan magnetnya lebih rapih. Wah, unik terus ya planet ini. Iya, Voyager juga dengerin kayak ada suara berisik gelombang radio. Ilmuwan bilangnya cakeponi, dari partikel-partikel yang gerak cepat di magnetosfernya. Ini kasih petunjuk soal interaksi angin matahari sama lingkungan Uranus yang unik itu. Oke, medan magnet miring, radiasi kuat, suara radio aneh. Selain itu, Voyager nemuin apa lagi soal Uranus sendiri? Nah, ini dia. Voyager 2 nambahin anggota keluarga Uranus. Nemu 10 bulan baru. Kecil-kecil sih dan gelap permukaannya. Nggak kelihatan dari bumi sebelumnya. 10 bulan baru? Banyak juga ya? Iya, terus ngukur panjang hari Uranus juga jadi lebih akurat. Sekitar 17 jam 14 menit waktu bumi. Cincinnya yang gelap itu juga difoto detail. Malah nemu lagi pita-pita debu baru yang redup banget di antara cincin utama. Wah, makin rame aja sistemnya. Ada teknik khusus nggak buat pelajari atmosfernya? Ada teknik cerdas, jadi pas Voyager lewat di belakang Uranus dari sudut pandang bumi. Sinyal radionya kan harus nembus atmosfer Uranus dulu tuh, buat sampai ke kita. Oke, terus? Nah, dengan lihat gimana sinyal itu berubah atau terganggu pas lewat atmosfer, ilmuwan bisa tahu suhu, tekanan, komposisi di berbagai ketinggian. Canggih ya caranya. Dari data radio ini, ada beberapa ilmuwan yang sampai ngajuin hipotesis, ini menarik banget sih, walau masih spekulatif ya. Apa itu? Kemungkinan adanya samudra air cair. Tapi, dalamnya bisa 8.000 kilometer. Di bawah awan tebal Uranus. Samudra air. Di Uranus yang dingin gitu, kok Ya. bisa cair? Diduga sih karena tekanan yang super tinggi di dalam sana, dan mungkin panas dari inti planet. Jadi meskipun di puncak awan dingin banget, di bawah sana airnya bisa tetap cair, super panas malah mungkin karena tekanan. Gila. Samudra air super panas di bawah tekanan tinggi. Benar-benar. Wow. Tapi tadi Anda bilang gambar bulan Uranus juga spektakuler. Terutama Miranda ya. Kenapa Miranda ini jadi sorotan banget? Iya, Miranda ini, salah satu kejutan terbesar. Bukan cuma dari Uranus, tapi mungkin dari seluruh misi Voyager. Waktu gambar pertamanya nyampe bumi, kita semua ilmuwan pada melongo. Segitunya? Iya, sama sekali nggak nyangka. Miranda kan kecil ya, diameternya cuma sekitar 470 km. Paling kecil dan paling dekat dari 5 bulan yang udah dikenal. Ekspektasinya, ya paling bola es agak mulus atau penuh kawah biasa aja gitu. Kayak bulan-bulan lain di tata surya luar. Ternyata permukaannya kacau balau. Bener-bener kayak potongan-potongan puzzle geologi yang beda-beda dilempar terus ditempel acak gitu aja. Kacau balau. Maksudnya gimana persisnya? Bisa digambarin nggak? Coba bayangin ya, di dunia sekecil itu ada macam-macam bentuk permukaan yang kontras banget. Sebelahan, atau malah numpuk.
Ada lembah patahan raksasa, dalamnya bisa beberapa kilometer. Ada barisan bukit paralel panjang banget. Kayak parit gitu. Iya, semacam itu. Terus ada tebing curam, tingginya mungkin kayak Grand Canyon. Ada juga dataran yang lebih tua, lebih halus tapi penuh kawah bekas tabrakan. Oke. Dan yang paling aneh, ada wilayah luas namanya Koronai. Bentuknya tuh aneh banget. Ada yang kayak pola lipatan bentuk V berulang-ulang, kayak tanda pangkat. Ada yang kayak alur-alur berkelok mirip sirkuit balap raksasa. Hah? Koronai? Bentuknya aneh gitu? Aneh banget. Kelihatan kayak bekas aliran material setengah cair yang terus beku. Intinya, gak nyangka banget ada aktivitas geologis sekompleks dan sedramatis itu di dunia sekecil Miranda. Kan jauh banget dari matahari. Harusnya udah dingin dan mati secara geologi. Energinya dari mana coba? Nah, itu dia pertanyaannya. Kenapa bisa begitu ya? Tadi kan katanya Uranus miring gara-gara tabrakan dahsyat. Jangan-jangan permukaan Miranda yang gado-gado ini ada hubungannya sama itu. Kayak efek sampingnya gitu. Itu salah satu dugaan utama. Anda nangkap koneksi pentingnya. Ada beberapa penjelasan sih yang lagi diadu. Dan jujur aja, kita belum tahu pasti mana yang benar. Oke, apa aja kemungkinannya? Pertama, mungkin dulu Miranda punya sumber panas dari dalam. Bisa jadi karena resonansi orbital. Semacam tarian gravitasi antara Uranus, Miranda, sama bulan tetangganya Ariel. Tarik-menarik berulang itu bisa memompa energi ke dalam Miranda, memanasin interiornya lewat gesekan pasang surut. Mirip Io di Jupiter atau Enceladus di Saturnus lah. Panas ini yang mungkin bikin permukaannya retak, meleleh sebagian, terus jadi bentuk aneh gitu. Masuk akal juga sih. Pemanasan dari dalam. Kedua, ya seperti yang Anda singgung tadi, bisa jadi ini bekas luka dari tabrakan raksasa yang bikin Uranus terguling. Kalau Uranus kena hantaman sekeras itu, ya sistem bulannya pasti ikut terguncang hebat dong. Mungkin bikin retakan besar atau gunung berapi es, cryovolcanism, di Miranda. Gunung berapi es. Wow. Lihat sama objek lain mungkin asteroid atau komet raksasa. Hancur, terus? Terus, serpihannya itu nyatu lagi karena gravitasi mereka sendiri. Tapi proses nyatunya nggak sempurna, acak-acakan gitu. Makanya permukaannya jadi kayak jahitan aneh, mosaik gitu. Seolah-olah Miranda ini dunia yang belum selesai dirakit ulang setelah bencana. Jadi kayak planet Frankenstein gitu ya? Iya, bisa dibilang begitu. Jadi Miranda ini bukan cuma bulan aneh, tapi mungkin laboratorium alami buat belajar sejarah kekacauan tata surya luar. Atau gimana proses geologi kompleks bisa terjadi di tempat yang nggak kita duga sama sekali. Wah. Dengar penjelasan itu, terus kebayang lagi gambar-gambar Voyager, jadi merinding juga ya. Mikirin Miranda itu dulu cuma titik cahaya samar banget, susah payah ditemuin Kuiper. Dan cuma dalam waktu kurang dari setengah umur manusia ya, titik redup itu berubah total di mata kita. Dari objek antah berantah jadi tujuan eksplorasi nyata. Dunia dengan sejarah geologi yang unik, rumit, penuh teka-teki. Yang sebagian rahasianya kebongkar karena ya keberanian, kecerdasan, rasa ingin tahu kita yang bikin kita kirim Voyager 2 itu. Bener banget, ini nunjukin kekuatan eksplorasi itu sendiri ya. Tepat, kekuatan eksplorasi ilmiah dan gimana itu bisa mengubah cara kita lihat alam semesta. Jadi penemuan Uranus planet baru pertama, itu terus penjelajahan Voyager 2, terutama ke Miranda yang misterius itu, bener-bener ngerombak pandangan lama ya. Tata surya kita ternyata nggak statis, nggak lengkap, nggak sepenuhnya kita kenal. Setiap penemuan baru, setiap dunia baru yang kita datengin, malah seringnya nimbulin lebih banyak pertanyaan baru ya. Persis. Pengalaman sama Uranus dan sistemnya, apalagi Miranda, ngajarin kita buat rendah hati. Ternyata kita masih tahu sedikit banget, bahkan soal tetangga kosmik kita. Tapi sekaligus nunjukin betapa hebatnya kekuatan eksplorasi, baik lewat teleskop atau wahana antariksa, bisa mengubah titik cahaya redup jadi dunia nyata yang kompleks, dinamis, penuh sejarah mengejutkan. Uranus itu planet baru pertama, tapi jelas bukan yang terakhir. Habis itu kan ketemu Neptunus. Terus Pluto, walau statusnya sekarang jadi perdebatan ya. Iya, planet kerdil sekarang? Nah, dan sekarang, dengan teleskop canggih kayak Kepler, TESS, kita malah nemu ribuan planet di bintang lain, eksoplanet. Batas pengetahuan kita tuh terus didorong makin jauh. Ini jadi mikir nih, pertanyaan buat Anda semua yang dengerin juga.
Seiring makin banyaknya dunia baru yang terungkap dari Uranus dulu sampai ribuan eksoplanet sekarang, kira-kira kejutan fundamental apa lagi ya yang nunggu di ujung tata surya kita yang masih misterius itu? Atau di alam semesta yang lebih luas lagi? Penemuan macam apa di masa depan yang mungkin bakal mengubah lagi pemahaman kita soal alam semesta dan posisi kita di dalamnya? Sedahsyat penemuan Uranus dulu. Sebuah pemikiran untuk Anda bawa, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.